بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسألوا به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Mengawali pertemuan kita pada hari yang mulia ini, tiada kalimat yang paling indah melainkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seyakin-yakinnya kita bahwa kehadiran kita ke tempat ini tidak terlepas dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Allah masih anugerahkan kita kesehatan. Allah memberikan kita kesempatan dan Allah memberikan gerakan hati dan iman kita sehingga hadir ke tempat yang mulia ini. Sebuah harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah berpesan kepada kita, perbanyaklah bacaan salawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya pada hari itu Allah akan memperlihatkan kepadaku tentang salawat umatnya. Dan kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling dekat duduknya denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Sidang jemaah yang berbahagia, coba bayangkan ketika Anda hari ini bertemu dengan calon presiden. Maka kita akan berfoto senang hati walaupun belum tentu dia akan terpilih. Tetapi betapa indahnya hidup dan ini ketika satu saat Allah mempertemukan dengan orang yang kita berselawat kepadanya. Seorang hamba Allah yang senantiasa lebih mencintai orang lain daripada dirinya. Mudah-mudahan sidang jemaah yang berbahagia, kita termasuk di antara orang-orang yang nantinya mudah-mudahan diberikan oleh Allah untuk bertemu dan bertatap muka dengan Nabi yang paling kita cintai. Sidang jemaah yang berbahagia, belakang daripada itu khatib juga memberikan nasihat bagi dirinya sendiri dan kita semua. Untuk senantiasa memperbaiki diri dengan cara ketakwaan kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada hidup yang tidak berakhir dengan kematian. Dan tidak ada mati yang tidak akan mempertanggungjawabkan seluruh fasilitas yang pernah diberikan. Melainkan orang yang akan selamat adalah orang-orang bertakwa. Disitulah sesungguhnya Allah berpesan kepada kita. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Satu di antara ciri orang bertakwa, mereka akan berfikir apakah perbuatannya itu memberikan manfaat atau mudarat. Sidang jemaah yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah itu kepada manusia. Tetapi Al-Quran secara prinsip dan surah Al-Ahzab ayat yang ke-72 mengatakan bahwa amanah kepemimpinan itu pernah diberikan oleh Allah kepada langit dan kepada bumi serta kepada gunung. Tetapi apa yang Allah katakan? Seluruh mereka menolaknya dan yang akan menerimanya adalah manusia. Maka Allah mengatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kata Allah kami pernah menawarkan amanah itu, kepemimpinan itu kepada langit, kepada bumi. Kemudian kepada gunung fa'abaina an yahmilnaha. Kemudian seluruhnya menolak karena mereka takut mengkhianati jabatan yang diberikan. Tetapi apa kata Allah? Wa hamalal insan innahu kana zuluman jahulah. Kemudian tawar itu diberikan kepada manusia dan manusia menerimanya. Maka sesungguhnya manusia itu bodoh lagi melakukan kezaliman. Sidang jemaah yang berbahagia, ayat ini sesungguhnya bukan melarang kita untuk menjadi pemimpin. Karena kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan sabdanya, tidak ada kesempatan yang paling nikmat ketika kita menjadi pemimpin yang baik. Maka Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli la zillan ila zilluh. Nanti pada hari kiamat kata Rasulullah ada 7 golongan manusia yang mereka mendapatkan perlindungan yang pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Satu dan yang paling utama kata Allah, kata Rasulullah adalah Al-Imamul Adil, adalah pemimpin yang adil. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah pula yang pernah diungkapkan oleh Abdullah bin Umar. Ketika dia mengatakan, saya pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatik. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban tersebut. Maka sidang jemaah yang berbahagia,
Kalaupun hari ini kita tidak menjadi pemimpin bagi sekian juta banyak orang, tapi paling tidak sadarlah bahwa kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Atau kalau dia jadi suami, maka ia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan seluruhnya akan menjadi beban ketika kita tidak mampu membawanya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi ketika kita menjadi masyarakat, maka tentunya kita harus memilih pemimpin yang baik. Sidang jamaah yang berbahagia, itulah yang kita saksikan hari ini, perdebatan publik yang muncul di antara calon presiden kita. Ada yang mengusung slogan perubahan, ada yang mengusung perubahan lanjutkan, ada menyusun program yang mengatakan kami meneruskan kemudian akan merubah ke yang lebih baik. Terlepas apapun, sesungguhnya pemimpin itu harus memiliki bekal yang cukup. Bekalnya tidak hanya bagaimana dia mempertanggungjawabkan di dunia, tetapi memiliki tanggung jawab yang berat di akhirat. Maka sidang jamaah yang berbahagia, tugas pemimpin bukan pada praktek pekerjaan. Karena teknis itu berada pada menteri dan itulah tugas rakyat mentaati pemimpin. Tapi pemimpin itu mesti dia bisa memanajemen dengan baik. Kalau tidak, apa yang terjadi? Maka pemimpin hanya menjadi lambang tetapi orang yang mengontrolnya. Maka dia akan laksana wayang yang akan dipermainkan oleh dalang. Orang terpesona menengok wayangnya bagaimana hebatnya, tapi orang lupa siapa yang ada di balik dalang tersebut. Maka sidang jamaah yang berbahagia, presiden bukan hanya untuk memotong pita, tapi yang dia pikirkan tanggung jawabnya di akhirat. Maka semenjak itulah sesungguhnya kita masyarakat ini mesti bisa memberikan yang terbaik dan mencari yang terbaik. Sidang jamaah yang berbahagia, kalau kita tengok dalam Islam, ada beberapa kriteria yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin yang itu harus kita identifikasi dari sekarang. Pertama, keikhlasan. Seluruh perbuatan itu kalau ikhlas maka dia akan menjadi ringan. Berat menjadi ringan, jauh menjadi dekat. Apapun yang diberikan oleh orang lain maka dia tidak akan berpengaruh. Maka ketika Al-Quran surah An-Nisa ayat 125 apa yang dikatakan oleh Allah? Waman ahsana dinan mimman aslama wajha lillah. Siapa di antara mereka yang lebih baik agamanya? Kecuali orang yang mengharapkan ridho dari Allah. Maka kalau mereka memimpin, bukan mencari kekuasaan. Kalau mereka terpilih, bukan menunjukkan keegoan. Tapi yang mereka titik beratkan bagaimana itu menjadi amanah yang akan memberikan tanggung jawab yang terbesar kepada Allah. Maka sidang jamaah yang berbahagia, apa tanda orang ikhlas? Yang pertama, menyembunyikan amalnya. Dia tidak mabuk dengan publikasi. Dia tidak hanya ingin mengejar ketenaran atau bukan ingin disebut seorang presiden yang mampu, tapi semata-mata kalau dia telah membuat maka orang lain yang bisa melihat rekam jejaknya. Maka apa yang diungkapkan oleh Nabi dalam sabdanya, innallaha yuhibbul abdut taqiyul ghaniyul khafiyyu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang lembut hatinya, bertakwa hatinya, merasa cukup, kemudian dia menyembunyikan apa yang dia lihat. Maka sedang jamaah yang berbahagia, mengacalah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat yang luar biasa yang ditunjuk setelah Rasulullah oleh sahabat menjadi khalifah. Amal ibadahnya luar biasa, kebaikannya dirasakan oleh orang lain. Tapi begitu dia sudah tidak ada, orang mengatakan bahwa rekam jejak Abu Bakar itu adalah rekam jejak yang terbaik di antara sahabat. Yang kedua, orang yang ikhlas itu khawatir pada popularitas. Maka dulu apa yang terjadi? Umar bin Khattab tidak pernah seperti kita saat ini. Dia menjadi khalifah hanya 2 tahun setengah. Tidak perlu dia masuk parit untuk dikatakan bahwa ia adalah presiden atau khalifah yang terbaik. Dia juga tidak pernah mengundang orang lain. Bahkan ketika Umar bin Khattab diberikan kunci yang namanya Baitul Aqsa, maka dia berangkat dari Damaskus dari Suriah, berangkat ke Palestina hanya dengan 2 orang saja, budaknya dan dia sendiri. Betapa tergagumnya uskup yang ada di Palestina. Tidak bisa membayangkan ada seorang khalifah yang memimpin ratusan jumlah kaum dengan negeri yang kaya. Tapi begitu datang seorang khalifah hanya dengan seekor unta yang bergantian membawanya dengan budaknya. Dan itu dikagumi oleh orang lain. Maka sidang jemaah yang berbahagia, Umar bukan tidak mencari ketenaran dan dia tidak sibuk dengan itu. Yang ketiga, orang ikhlas merasa dirinya kekurangan. Sehingga maaf bukan kekurangan kekuasaan, tapi dia sepertinya membutuhkan orang yang lebih baik bagi dirinya. Nah, yang kedua, apa sifat pemimpin? Sabar dan ikhlas. Sidang jemaah yang berbahagia,
Kesabaran itu terdiri dari pengetahuan dan keadaan yang normal. Maka pemimpin bukan dipilih karena emosi. Karena seorang yang emosi tidak akan bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang cerdas. Kita masih baca bagaimana Rasulullah yang ketika itu pakai ridha atau dia pakai sorban. Datang orang Arab Badui yang baru saja pulang perang. Ditariknya ridhanya sampai leher Rasulullah itu merah. Kemudian dia tidak memanggil Rasulullah, cuma dia katakan, "Ya Muhammad, mana bagian?" Sahabat ketika itu marah menengoknya. Kok ada orang lancang terhadap Nabi? Seorang Nabi yang dimuliakan oleh Nabi, dimuliakan oleh Allah. Tapi dia sanggup menarik ridhanya sampai leher Nabi itu merah. Kemudian dia meminta bagian ghanimah dari hasil perang. Tapi begitu sahabat itu tegak ingin marah, Rasulullah cuma katakan, "Tenang, jangan ganggu dia." Kemudian kata Rasulullah, "Ambilkan bagian." Begitu dia ambil, sudah dapat, Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau merasa cukup? Ada lagi yang kau minta? Apa yang engkau mau?" Laki-laki itu sudah mengatakan, dan dia pulang. Begitu dia pulang ke negerinya, apa yang disampaikan? Rupanya Muhammad itu adalah orang yang suka bersedekah, orang yang sabar, disakiti pun dia tidak melawan. Sidang jemaah yang berbahagia, coba lihat di dalam ilmu pertandingan bela diri, siapa yang selalu kalah? Bukan orang yang lemah, tetapi orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Banyak orang petarung hebat, menjadi pendekar, tapi begitu masuk gelanggang, rupa dia dengan jurusnya. Tapi begitu kalah, baru dia belajar lagi. Untuk apa sidang jemaah yang berbahagia? Maka pemimpin itu sabar. Maka dikatakan, "Wa kanu sabiruna lima bi amrihim." Mereka akan sabar ketika menghadapi pemimpin mereka. Yang ketiga, istiqomah. Berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan keadaan. Maka kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, sabar dan istiqomah itu seperti pohon. Pohon yang baik itu besar batangnya. Kemudian kalau batangnya besar, maka dahannya akan kuat. Dahan itu akan melahirkan ranting. Ranting yang kuat tempat berbuah. Maka kalau ada pohon yang kecil berbuah, maka buahnya akan sedikit. Karena tidak akan mungkin buah yang banyak bisa ditopang oleh batang yang kuat. Tapi ketika dia sabar, istiqomah, maka hasilnya luar biasa. Hasilnya maksimal. Maka itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika dia mengatakan, istiqomah artinya Anda beramal dengan ikhlas karena Allah. Sidang jemaah yang berbahagia, berapa banyak kita menikmati sebuah slogan yang hari ini luar biasa. Nah, yang keempat sidang jemaah yang berbahagia, ikhtiar yang maksimal. Maka seorang pemimpin memiliki ikhtiar yang luar biasa. Kita mencontoh bagaimana sebuah perjalanan hidup Umar bin Khattab di akhir hayatnya. Dia menunjuk beberapa orang untuk menentukan dan merumuskan siapa khalifah sesudahnya. Dilakukan padahal Umar bin Khattab dalam kondisi sakratil maut. Dadahnya yang ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Kemudian dalam rasa sakit yang tidak ada obatnya, yang sudah diprediksi. Tapi pada saat itu dia masih memikirkan bagaimana umat setelahku. Tidak ada istirahat untuknya. Maka begitu pulang perang dia akan terima masyarakatnya. Seorang sahabat pernah datang ke masjid. Kemudian dia melarang sahabat yang lain untuk mendatangi Umar. Karena dengan harapan, kasihan menengok Umar yang pulang perang. Tapi kata Umar, betapa buruknya engkau. Saya adalah khalifah. Yang siang hari nggak boleh tidur karena zalim saya terhadap rakyat saya. Yang malam saya tidak boleh banyak istirahat karena akan zalim terhadap diri saya atas hak hamba saya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah yang akan menentukan kita. Hari demi hari, lebih kurang sebulan ke depan, kita sudah dihadapkan dengan pilihan. Masing-masing kita sudah merekam jejaknya. Tentunya seorang rakyat yang baik, pasti dia akan memilih pemimpin yang baik. Bukan karena faktor duniawi. Maka secara agama, orang yang memilih pemimpin karena mendapatkan ujrah, atau dia mendapatkan bedak, maka dia akan masuk dalam kota Ar-Rashi. Dia masuk dalam keadaan sogok. Maka dikatakan dalam hadis itu, Ar-Rashi wal murtasi finnar. Orang yang memberikan sogok dan orang yang menerima sogok, tempatnya tidak lain adalah di neraka. Kita akan susah di dunia, tetapi juga akan susah di akhirat. Maka tidak boleh mengorbankan akidah kita demi 5 tahun yang akan datang. Tinggal siapa di antara 3 itu yang menurut iman kita yang paling baik. Siapa di antara nomor 1, 2, dan 3 itu yang akhlaknya yang paling baik. Siapa yang kemungkinan lebih baik daripada kita. Sehingga sidang jemaah yang berbahagia,
Kita tidak perlu lagi cerita partai. Kita tidak lagi bercerita daerah. Tapi akan menentukan 5 tahun yang akan datang. Itulah kisah yang menarik ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang anak muda yang naik menjadi khalifah, yang badannya begitu gemuk. Tapi beberapa tahun dia menjadi khalifah. Badannya kurus. Rambutnya hampir tak tersisirkan. Dan orang hampir lupa menghadapinya. Ketika orang bertanya kepadanya, ya khalifah, alangkah lebih baik engkau dulu sebelum menjadi khalifah. Badanmu tegap, rambutmu setiap hari disisir. Tapi mengapa setelah menjadi khalifah perilakumu berubah? Dia katakan, tak ada waktu untuk mengurus diriku. Karena beratnya tanggung jawab yang akan saya hadapi di kemudian hari. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kalau hari ini kita tidak menjadi apa-apa, kita hanya menjadi masyarakat biasa. Pesan kita hari ini, berikhtiarlah, berdoalah dan berusahalah. Ketika kita berusaha, tentunya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan yang masa panjang di masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على سيد عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله عليهم أجمعين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Tak ada hidup yang tidak akan mati. Tidak ada muda yang tidak akan menjadi tua. Tetapi orang-orang dulu mengatakan tak mungkin keris akan menjadi daun. Hidup ini akan penyesalan apabila kita tidak berbuat baik hari ini. Maka sidang jemaah yang berbahagia, sebelum Abu Bakar berhenti atau wafat, dia sudah menuliskan wasiat terhadap sahabatnya. Wasiat itu ditulis oleh Utsman bin Affan. Seluruhnya ditujukan kepada kaum muslimin. Apa pesan Abu Bakar ketika itu? Kalau seandainya saya mati, maka yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Ditulis oleh indah dengan Utsman bin Affan. Begitu Abu Bakar wafat, maka Utsman bin Affan menceritakan kepada sahabat, saya pernah menulis wasiat yang diberikan oleh Abu Bakar bahwa khalifah yang akan menjadi setelahnya adalah Umar bin Khattab. Sidang jemaah yang berbahagia, kalau mungkin sekarang bisa saja Utsman merubah wasiat tersebut. Tulisan-tulisan dia yang menyimpan rahasia itu hanya dia dan orang lain tidak tahu. Tapi mengapa Utsman bin Affan tidak mau merubahnya? Padahal dia memiliki kesempatan pada saat itu. Satu jawaban, karena dia lebih takut kepada Allah daripada berebut jabatan yang begitu pemilihan. Maka mudah-mudahan sidang jemaah yang berbahagia, satu di antara orang bertakwa itu, dia takut kepada Allah dimanapun ia berada. Maka dalam hadis selalu dikatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Kalau takut itu kepada Allah di mana saja berada, mustahil orang akan mengambil hak orang lain. Jangankan dilihat oleh orang lain, tidak pun nampak, maka dia sesungguhnya bukan takut kepada manusia, tapi takutnya kepada yang di atas. Mudah-mudahan ketika kita memilih pemimpin nanti, kita memilih bukan karena faktor duniawi atau fanatisme yang tidak jelas, tapi kita memilihnya karena memang Allah menyuruh kita untuk memilih pemimpin yang adil dan lebih baik daripada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wa innaka sami'un qaribul mujibu da'wat. Amin amin ya qatil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal qawmil khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.